Soal nomor 11, limit X mendekati 1 akar X kuadrat plus 3 min akar 5X min 1 per X kuadrat min 1 adalah. Sebelum kita melakukan yang lebih jauh, kita harus memasukkan dulu, cek apakah nilainya 0 per 0, karena nanti kalau nilainya tidak 0 per 0 berarti itu sudah ketemu jawabannya. Kita substitusikan 1 di sini, 1 ditambah 3 adalah 4, jadi di sini 2 min 5 dikurangi 1 itu adalah 4, berarti 2 min 2 0, benar, per 1 kuadrat itu 1 min 1 sama dengan 0. Jadi kalau hasilnya 0 per 0, kita punya 3 cara, yaitu bisa dengan memfaktorkan, bisa kali sekawan, atau pakai L'Hospital atau turunan. Nah, di sini saya akan menggunakan turunan, jadi menurunkan yang atas dan menurunkan yang bawah. Untuk menurunkan yang atas, karena bentuknya dalam bentuk akar, bisa dibuat dengan X pangkat 2 plus 3 pangkat setengah, atau kita bisa pakai cara ini. Kalau dalam bentuk akar, Y sama dengan akar Fx, jadi turunannya itu adalah turunan yang ada di dalam akar atau F aksen X per 2 akar Fx. Nah, kita pakai cara ini ya. Oke, berarti ini akar X kuadrat plus 3, turunan yang ada di dalam akar ini kan 2x, jadi 2x per 2 akarnya ini ditulis lagi seperti ini, min 5x min 1 kalau diturunkan 5 per 2 akarnya ditulis lagi, per x kuadrat kalau diturunkan adalah 2x. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa mensubstitusikan x sama dengan 1. Nah, kita mengganti x sama dengan 1, jadi ini 2 dikali 1 per 2 akar 1 kuadrat plus 3 min 5 per 2 akar 5 kali 1 min 1 per 2 dikali dengan 1. Jadi yang atas ini adalah 2 per 4, karena ini 2 dikali 2, jadi 2 per 4 min 5 per 2 kali 2 juga 5 per 4 per 2. Nah, di sini adalah min 3 per 4 dibagi 2, hasilnya adalah min 3 per 8. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 12, nilai X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus 6X plus 2 min akar X kuadrat min 4X plus 1 adalah. Ini limit tak hingga itu ada dua jenisnya, ada yang bentuknya dalam bentuk pecahan atau pembagian, kemudian ada yang bentuknya akar. Nah, kalau dalam bentuknya akar seperti ini bisa kita kalikan sekawan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi, atau kita pakai rumus saja juga boleh. Jadi rumusnya, karena X kuadratnya ini sama, koefisien X kuadrat sama, kita bisa pakai ini ya. Tapi kalau di sini nanti koefisien X kuadratnya lebih besar yang ini daripada yang sini, itu hasilnya adalah tak hingga. Tapi kalau lebih besar yang di sini nanti adalah min tak hingga. Kalau sama, kita pakai rumus B min Q per 2 akar A. Jadi di sini A, B, C, P, Q, R. B berarti 6. 6 dikurangi Q-nya adalah min 4 per 2 akar 1. A-nya adalah 1. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Next, nomor 13. Masih dalam limit X mendekati tak hingga, 6x pangkat 3 min 7x kuadrat min 3x per 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 4x kuadrat. Kita bisa membaginya dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 4 ya, atau kita pakai ini juga boleh. Nah, di sini ini didapatkan dari pembagian dari pangkat tertinggi ya. Jadinya seperti ini. Kita lihat pangkat tertingginya yang atas dan pangkat tertingginya yang bawah. Kalau ternyata pangkat yang atas itu lebih besar dari yang bawah, itu nilai limitnya adalah tak hingga. Ini untuk X mendekati tak hingga. Kalau pangkatnya ini yang bawah lebih besar daripada yang atas, jadi nilainya nanti 0. Tapi kalau sama pangkatnya langsung A per P. Nah, kita bisa lihat di sini pangkat yang atas itu pangkat tertingginya 3, yang bawah pangkat tertingginya 4. Jadi besar yang bawah kan, kalau besar yang bawah berarti pasti nilainya 0. Bisa dibuktikan dengan membagi pangkat tertinggi.
Soal nomor 14. Sebuah benda dilempar ke bawah dari puncak tebing dengan kecepatan awal V0 meter per detik dan turun sejauh S sama dengan V0T plus 16T kuadrat meter dalam T detik. Jika benda tersebut menabrak laut dalam 3 detik dengan kecepatan 140 meter per detik, maka tinggi tebing tersebut adalah, yang diketahui adalah S. S itu adalah jarak. Nah, dan kecepatan, untuk merubah dalam kecepatan berarti harus diturunkan sekali. PT sama dengan ds per dt sama dengan, nah V0T plus 16T kuadrat ini diturunkan terhadap T, jadi hasilnya adalah V0 plus 32T. Ini adalah rumusnya yang kecepatan, karena diketahui pas 3 detik dengan kecepatan 140 berarti kita masukkan T nya itu adalah 3, jadi V3, T nya berganti 3 sama dengan V0 plus 32 dikali 3 disama dengan kan 140. Kita dapatkan V0 nya adalah 140 dikurangi dengan 96, jadi V0 adalah 44. Yang ditanya adalah tinggi tebing. Tinggi tebing itu berarti kan jarak kita pakai rumus yang S. S sama dengan V0T plus 16T kuadrat. Jadi kita masukkan V0 nya tadi adalah 44, T nya adalah 3 detik plus 16 dikali dengan 3 kuadrat sama dengan 132 plus 144 sama dengan 276 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 15. Jika Y sama dengan fx, maka nilai yang sama dengan diferensial fx dikali sin kuadrat fx per dx adalah, ini berarti kita mencari turunan dari fx dikali sin kuadrat fx. Nah, sedangkan fx sendiri itu adalah y, jadi kita bisa menuliskan dengan fx itu sama dengan y, sin kuadrat fx berarti sin kuadrat y. Bisa kita pakai rumus U kali V. U kali V kalau diturunkan itu adalah U aksen V plus V aksen U, dimana U nya itu adalah Y, V nya adalah sin kuadrat Y. U aksen Y kalau diturunkan jadi Y aksen dikali dengan V, V nya tetap sin kuadrat Y ditambah dengan V aksen, jadi sin kuadrat Y nya kita turunkan. Yang menurunkan pertama adalah pangkatnya. Pangkat kalau diturunkan ke sini jadinya 2 sin Y pangkat 1 ini, kemudian dikali dengan turunan trigononya. Sin kalau diturunkan adalah cos, jadi dikali dengan cos Y dikali dengan fungsinya ini. Y kalau diturunkan adalah Y aksen. Nah, sama dengan ini Y aksen sin kuadrat Y plus Y dikali dengan Y aksen. Nah, 2 sin Y cos Y itu sama dengan sin 2Y. Karena mengandung sama-sama Y aksen, jadi Y aksennya kita keluarkan. Jadi tinggal Y aksen dikali dengan sin kuadrat Y plus sin Y, ada Y sin 2Y. Jadi jawabannya adalah Y aksen sin kuadrat Y plus Y sin 2Y. Oke, yang C. Soal nomor 16. Fungsi H dibangun dari fungsi fx sama dengan min 3 per x dan gx sama dengan harga mutlak 1 min x kuadrat dengan rumus f bundaran gx. Nilai H min 2 adalah, jadi hanya itu adalah f bundaran G. Kita langsung mensubstitusikan min 2 ke gx, jadi g min 2. G min 2 itu adalah 1 min 2 kuadrat. 1 min 4 sama dengan min 3, karena harga mutlak pasti nilainya positif. Jadi nilai g min 2 itu adalah 3. Di sini 3. Nah, 3 ini kita masukkan ke F. Jadi kita sekarang mencari F3. F3 berarti min 3 per 3 sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 1 yang do. Oke, soal nomor 17. Diketahui fungsi R min 1 per 3 dengan fx x plus 3 per 3x min 1. Fungsi inverse dari f dinyatakan dengan f inverse, maka nilai dari f inverse x adalah, kita bisa menggunakan rumus x plus 3 per 3x min 1, kita sama dengan kan y, kemudian kita mencari x nya, atau kita langsung pakai
rumus ini aja, fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Jadi mencari f inverse nya itu a dan d nya kita tukar tempat dan dikalikan min, ya kan. Ini jadi tukar tempat dikalikan min, hasilnya adalah min dx plus b per cx min a. Nah, kalau fx sama dengan x plus 3 per 3x min 1, jadi kita tukar tempat ini. Min 1 di sini 1 karena sama-sama 1 kan, dan dikalikan dengan min dikalikan min di sini plus dikalikan min di sini min. Jadi kan ya sama saja ya. Jadi fungsi dan fungsi inverse-nya itu sama, x plus 3 per 3x min 1. Jadi jawabannya yang A. Baik, sekian dulu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.